Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil Islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil baratil kiram. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Hasyr ayat ke-7. Bapak, Ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir ke masjid sore ini dalam melaksanakan salat maghrib berjamaah. Selesai salat maghrib berjamaah, yang punya waktu, punya kesempatan, punya waktu luang, dapat pula duduk-duduk di masjid menjelang salat isya, mendengarkan penceramah atau pengajian agama yang insya Allah dapat pahala yang luar biasa. Nanti di akhirat terkejut, kenapa pahalaku banyak ya? Dari mana aku dapati pahala ini? Mungkin terkejut, rupanya sering duduk mendengarkan ceramah agama. Suatu saat Nabi pernah berbicara dengan Ibnu Mas'ud, atau disebut dengan Abdullah bin Mas'ud. Ini orang yang kepercayaan Rasulullah, disebut juga sahabat sirri, yang kemana-mana Rasulullah berjalan dia membawakan air untuk Nabi berwudu kalau Nabi batal wudunya. Namanya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassaku qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idqi alfi raqabatin." Wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sesaat di majelis ilmu, kamu tidak memegang pena, tidak juga menulis satu huruf pun, mendengar aja, duduk mendengar sambil ngantuk-ngantuk pun boleh. Khairul laka min itqi alfi raqabatin, lebih baik nilainya daripadamu itu memerdekakan 1000 orang budak. 1000 orang budak dimerdekakan. Berapa kira-kira biayanya memerdekakan 1000 orang budak masa Nabi dulu? Dan duduk sesaat di majelis ilmu lebih daripada itu nilainya. Andai kata satu orang itu satu keping saja melepaskan dia dari perbudakan, satu keping duit emas, maka kalau 1000 orang tentu 1000 keping duit emas. Kalau 1000 keping kira-kira berapa kilo gitu Pak? Jadi nilainya duduk sebentar di majelis taklim itu begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berpahala. Mudah-mudahan juga yang menyampaikan ikhlas, mudah-mudahan berpahala, baik pun yang mendengarnya berpahala. Alangkah ruginya kalau kita duduk-duduk seperti ini, umpamanya tidak diberikan pahala, berarti akan ruginya kita kan. Rasa sia-sia kita kan. Tapi kalau diberikan pahala, alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditunggu oleh Rasulullah di akhirat nanti. Aku tunggu mereka, kata Rasulullah. Satu saat Nabi duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi sedih dan menangis. Para sahabat tadi ada yang hendak menegur, beberani takut dan berani. Apa gerangan yang membuat Rasulullah ini menangis? Ya Rasulullah, limaza tabki? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Tidak pernah kami lihat engkau nangis terisak-isak seperti ini. Apa kata Rasulullah? Saqautu ila ikhwani. Aku sedang rindu dengan saudara-saudaraku. Bertambah bingung para sahabat. Rasulullah, ada ya saudaranya Rasulullah? Anaknya Abdullah itu ada tidak saudaranya? Tak ada kan? Satu-satunya anak Abdullah ya Nabi Muhammad itu pun tak ketemu dengan Nabi Muhammad dengan ayahnya. Ketika dalam kandungan 2 bulan, ayahnya sudah meninggal, kan? Falamma tamma min hamli syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Dan berjanji, maka tatkala umur Nabi Muhammad baru jadi janin dalam perut 2 bulan umurnya, ayahnya Abdullah wafat. Abdullah di Madinah. Satu cuman Nabi Muhammad tidak ada adik-beradiknya. Lalu Nabi katakan saqautu ila ikhwani. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Hingga kau menangis sebenarnya. Kami yang hadir di hadapanmu ini kah? Tidak, kata antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Lalu siapa sahabatmu itu? Pak kata Rasulullah, amanu bi walam yarawni. Hum amanu bi walam yarawni. Mereka itu, kata Rasulullah, beriman kepadaku tapi tidak pernah melihat aku. Siapa yang dimaksud? Kita-kita inilah mudah-mudahan. Yang dimaksud mudah-mudahan kita-kita ini. Orang yang tak pernah bertemu dengan aku, kata Rasulullah, tapi dia beriman kepadaku. Nah, ini yang aku tunggu di telagaku nanti, kata Rasulullah. Rasulullah telaga Kausar. Inna a'tainakal kausar. Sungguh kami memberi engkau wahai Muhammad kenikmatan yang luar biasa. Dan Al-Kausar itu nama sumur. Al-Kausaru nahrun fil jannah. Kausar itu telaga atau sungai yang ada dalam surga. Hapatahu minaz zahab. Tepi kolamnya itu terbuat dari emas. Wa majarahu minad duri wal yakut. Sedangkan air mengalirnya itu ada dari intan permata yakut. Dan airnya manis, ma'ahu ahla minal asal. Airnya itu manis daripada madu. Dan baunya lebih wangi daripada kasturi. Siapa yang meminum air itu tidak akan pernah haus lagi. Karena Nabi Muhammad lah yang punya telaga itu. Akan ditelugunya kita nanti di telaganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mudah-mudahan banyak berselawat kepadanya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya membaca kitab Hidayatus Salikin ini, saya terbaca sepotong hadis Nabi bahwa ada perbandingan orang kuat dengan orang lemah. Siapakah orang kuat dan siapakah orang lemah? Amun kekanakan kita tanya siapa orang kuat, mungkin dia jawab Mike Tyson, mungkin dia jawab Hercules, atau dia jawab kalau di Indonesia ini mungkin
petinju gitu kan, nah, Christian misalnya. Tapi sebenarnya yang kuat itu kata Rasulullah, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya dengan akalnya. Itulah dia orang yang kuat itu. Dikalahkannya nafsunya dengan akal. Gimana contohnya kira-kira? Saya contohkan begini nih. Misalkan nih, duit ada 2,5 juta. Aku mau beli kulkas atau ikut kurban. Kalau kulkas itu untuk pribadi, sementara kulkasku sudah ada dan sekarang musim kurban. Kira-kira yang mana yang menang, Pak? Dapatkah mengalahkan nafsu tadi dengan akal tadi? Karena kurban ini sekali setahun, ya kan? Kalau orang yang kuat tadi, nanti lalu kulkasku masih ada. Lalu dia ambil, dia ikut kurban. Ini orang yang mampu mengalahkan nafsunya daripada akalnya. Kemudian apa lagi? Orang yang kuat itu kata Nabi, wa amila lima ba'dal mauti. Orang itu setiap saat beramal untuk persiapan apa-apa setelah dia mati. Itu dia orang kuat tuh. Dia beramal, lakukannya amal terus untuk persiapannya setelah mati itu. Bukankah tanda orang takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, al-isti'dadu liyaumin rohil, mempersiapkan hari untuk perpisahan dengan dunia ini. Ada persiapan-persiapan. Kalau kita mau pergi tempat jauh, pasti bersiap-siap kita, Pak. Pasti siap bekal. Jangankan perjalanan dari perpisahan nyawa lalu masuk ke kubur, lalu kemana kita pergi? Sedangkan kita pergi ke Malaysia saja, itu persiapannya lama, Pak. Buat paspor dulu, lah tuh cari buat duit lagi. Itu enggak pergi masih dunia. Tapi kalau untuk akhirat, tentu lebih banyak lagi bekal yang dibawa. Jadi orang kuat kata Nabi adalah tadi orang yang pertama dapat mengalahkan hawa nafsunya dengan akalnya. Kemudian orang tersebut beramal untuk sesuatu yang dia siapkan untuk dia meninggal dunia. Dalam arti kata mutu qabla maut. Engkau pelajari dulu kematian itu sebelum engkau mati. Boleh mempelajarinya, tak apa-apa mempelajarinya lewat hadis Nabi, lewat Al-Quran. Gimana seterusnya kita ini kemana-kemana. Karena bocoran-bocoran itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, orang lemah, al-ajizu. Orang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha. Itu dia orang lemah. Orang lemah itu orang yang mengikutkan keinginan hawa nafsunya. Itulah dia orang lemah. Wa tamanna 'alallahil amaniyah, dan dia berharap karunia yang banyak kepada Allah, tapi sebenarnya adalah hanya angan-angan. Saya contohkan, ada orang begini. Saya pun juga kadang-kadang berdoa kelewatan, kadang-kadang doa itu, Pak. Apa doa kita? Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan aku ke surga bersama orang-orang baik-baik. Siapa yang baik-baik tuh? Para sahabat Nabi, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini orang yang baik-baik. Kita mau masuk bersama mereka dalam surga. Kadang-kadang doa kita memang kelewatan, Pak. Kenapa?
Kalau kita membaca sejarah mereka itu, rasanya tidak ada apa-apanya kita nih Pak. Tidak ada apa-apanya. Pernah saya ceritakan kan bahwa Imam Malik punya kitab Al-Muwatta tebal, dia mengarang kitab. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Hanafi, sudah berapa puluh tahun tidak tidur malam beramal. Imam Syafi'i tidurnya saja dikelilingi kitab. Kemudian asal bangun malam menulis, saat bangun malam menulis. Dalam sampai cuman usianya 54 tahun. Tapi sampai hari ini kita mengenal sejarahnya. Belum Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kita ingin masuk surga bersama orang-orang itu, rasanya kurang tepat. Hanya angan-angan. Tapi setelah juga kita tahu sejarahnya mereka itu, setidak-tidaknya kalau mereka sanggup sholat malamnya, misalnya tahajudnya 200 rakaat, awak dapat 4 rakaat gitu kan. Sahabat Nabi Abu Darda sholat malamnya mulai dari Isya sampai subuh tak berhenti sholat malamnya, kita dapat misalnya 10 rakaat. Yang kayak di Jawa saja ada tuh kan yang sholat tarawihnya khatam 30 juz 8 jam, telap dak kita tuh. Itu saja juga susah. Jadi gimana? Mudah-mudahan kita ini dapat mengamalkan sebahagiannya sesuai pula apa kata Rasulullah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang kuperintahkan kepadamu, kerjakanlah sebahagian yang kau mampu melaksanakannya. Inilah yang menenangkan batin kita Pak. Yang menenangkan kita itu saja. Kerjakan sebahagian yang kau mampu. Oh, aku cuman mampu malah 4 rakaat, sudah 4 rakaat mampu gitu kan. Nanti sholat duhanya mampu 2 rakaat, ya 2 rakaat. Semakin kita tekuni gitu. Ya mudah-mudahan kita jangan termasuk, betul lah yang dikatakan orang lemah tadi, ya orang yang termasuk orang yang kuat tadi. Baik Bapak Ibu hormati, sekarang kita masuk kepada membaca kitab Hidayatus Shalikin tentang maksiat zohir kepada Allah. Ya, maksiat zohir kepada Allah dalam menggunakan anggota tubuh kita. Kemarin sudah kita bicarakan tentang penggunaan mata kan. Nah, mata kemarin 4 perkara dipelihara mata. Terakhir saya sampaikan kemarin adalah salah satun la taro ainuhumun nar. Mata itu tidak melihat nanti ada 3 macam mata yang tak melihat api neraka di akhirat. Kemarin sudah saya sampaikan. Pertama, ainun harsat fi sabilillah, mata yang berjaga pada waktu malam, dia tidak berjaga pada waktu malam tetapi dia berada pada jalan Allah. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis tapi nangisnya itu karena takutnya kepada Allah. Malam-malam dia bangun termenung, masuk di kamar sendirian nangis saja malam tuh. Kenapa? Mengenang masa lampau, teringat masa lalu. Banyak aku melakukan kesalahan ya Allah, banyak dosaku ya Allah, minta ampun kepada Allah. Umar bin Khattab itu kabarnya di sininya berbekas tuh Pak, bekas air mata meleleh. Karena Umar bin Khattab itu kan sebelum masuk Islam betul-betul musuh bebuyutan Nabi. Tapi setelah masuk Islam, dia pula yang membela Nabi habis-habisan. Bahkan kuburan Umar bin Khattab pun di samping kuburan Nabi di Raudhah. Padahal sebelum dia Islam, dia musuh Nabi. Setelah masuk Islam, dia yang membela Nabi. Itu kabarnya setiap malam menangis itu, air mata tuh bebekas dirinya.
saking penyesalan masa lalunya. Jadi orang yang menyesal atas kesalahan-kesalahan masa lampaunya kepada Allah, dia menangis artian dia bertaubat, aku tak mengulangi lagi ya Allah. Ini mata yang bagus. Kemudian mata yang ketiga, ainun kafat min maharimillah. Mata yang terpelihara daripada melihat yang diharamkan oleh Allah. Ini sudah kita bicarakan kemarin kan? Baik, sekarang kita masuk kepada telinga. Nah, adapun telinga itu maka yaitu dijadikan akan dia bagimu oleh Allah, apa dia? Supaya mendengar akan kalamullah, yaitu Al-Quran, dan mendengar akan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendengar akan hikmah-hikmah yang diberikan oleh aulia Allah, yaitu orang-orang alim yang berilmu, yang dengan dia penyebab menyampaikan makrifat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu gunanya telinga tadi. Allah ciptakan telinga itu, yang dikehendaki Allah adalah mendengar akan kalamullah. Al-Quran kan. Makanya setiap anak baru lahir biasanya setelah dibersihkan oleh bidan, bidan manggil ayahnya. Mana ayahnya? Kesini nih. Ini anakmu azankan, ya kan? Azankan dekat telinganya. Itu artinya apa? Mengenalkan dia kepada Allah. Saat bayi lahir, kalau kita lihat Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Jadi jangan berprasangka begini nih, yang mengeluarkan aku dari perut ibuku ini dokter nih, udah salah akidah kita, Pak. Allah sudah mengatakan Al-Quran, aku yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu, kata Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Saat itu kamu tidak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa, Pak. Kasih ya duit, tidak tahu dia tuh. Bercelana pun tidak. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Setelah itu Allah ciptakan, Allah jadikan sam'a pendengaran, absara penglihatan, afidah kemudian hati. Apa tujuan Allah tadi? La'allakum tashkurun, kan? Agar kamu berterima kasih kepada Allah. Dilihat ayat ini, rupanya anak yang baru lahir itu yang paling duluan berfungsi adalah pendengaran. Karena begitu dia, wa ja'allahu sam'a wal absar. Baru yang kedua mata. Baru lama-lama mata membuka, mulai dia nampak, oh begini dunia. Baru nanti berfungsi afidah, hati. Hati ini baru berfungsi yang baiknya 9 tahun baru mulai fungsi baik. Umur 7 tahun baru diajari sholat kan, 8 tahun 9 tahun baru udah baligh, baru dia tahu mana baik mana buruk. Sebelum sampai baligh dia masih diampuni. Baru dia tahu tuh mana pisang, mana kue, mana api, mana lilin. Baru dia tahu. Didengarkan setelah telinganya berfungsi, langsung didengarkan Allahu Akbar di telinganya itu. Kenalkan dengan Allah. Yang susahnya apa? Sibuk pula mencari orang tukang azan. Sibuk pula cari orang tukang azan. Gimana nih? Siapa yang mengazankan nih? Aku kan bisa azan. Susahlah. Paling tidak bisalah azan kan. Kemudian telinga tigunya mendengarkan Al-Quran. Setelah dengarkan Quran,
dengarkan pula akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Bapak Ibu, hadis Nabi itu yang keluar dari mulut Nabi itu pun sebenarnya adalah bimbingan Allah. Bukan Nabi sendiri yang membuat. Karena ayatnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bicara sekehendaknya, tapi melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, baru dia berbicara. Nabi Muhammad kalau dia ditanya, kalau dia tidak tahu, maka dia bilang, insya Allah tunggu beberapa hari aku jawab. Siapa yang menjawabkan tuh? Jibril datang menjawabkan. Allah menyampaikan. Ini jawabannya. Yang susahnya kita ini ketika ditanya saat itu tidak dapat, kita coba juga menjawabnya. Padahal kita tidak benar. Seakan Nabi Muhammad, nanti dulu kata Nabi Muhammad. Siapa yang mendidiknya? Tunggu nanti Allah yang nyampaikan. Begini jawabannya. Seperti pertanyaan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kami ingin tahu Tuhanmu itu di keturunan mana? Siapa ayahnya? Dari mana asalnya? Ditanya begitu. Waduh. Sebab Tuhan-Tuhan mereka itu dia yang buat. Dia yang nyembah. Dia buat patung, jadi kan dia nyembah. Dia tahu asal Tuhannya. Saat itu turunlah surah Al-Ikhlas kan, menjawab. Ini jawabannya. Tuhanku itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dijawab. Allah itu satu, tempat meminta, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Selesai jawabannya. Jadi gunanya telinga tadi yang dikehendaki oleh Allah adalah mendengar hadis-hadis Nabi dan mendengar hikmah-hikmah yang disampaikan oleh aulia-aulia Allah. Kita tidak tahu Pak, di dunia ini aulia Allah banyak. Yang wali-wali Allah itu, dan susah kita menebaknya mana yang wali-wali Allah itu. Hanya dirinya sendiri pun dia tidak tahu dia wali. Pun kalau dia orang cuman melihat, ini mungkin ada sudah sampai tingkat kewaliannya. Misalnya melihat sesuatu kejadian yang ajaib pada dirinya, yang kadang-kadang di luar akal bisa terjangkau oleh dia. Nah, itu mungkin tuh banyak karomahnya kita lihat. Sedangkan dia sendiri kita kan tahu dia kalau dia aulia Allah. Jadi tingkatannya Nabi, para sahabat, baru aulia. Aulia itu di bawah, ini tinggi sahabat. Nah. Cuma kalau mau tahu ciri-ciri aulia Allah itu, ma ja'alallahu waliyan illa sakha wa husnul khuluq. Allah tidak menjadikan seorang walinya kecuali dia adalah orangnya dermawan dan baik akhlak. Dua ini tanda besarnya seorang aulia Allah itu. Dermawankah dia orangnya? Tidak. Baiklah akhlaknya. Bila dua ini tidak ada, berarti bukan. Gitu. Dengan kita mendengar hikmah-hikmah yang disampaikan aulia Allah tadi, orang yang berilmu, sehingga menyampailah kita ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah Ta'ala, dan takut kita kepada Allah. Jadi disampaikan oleh orang-orang alim tadi, aulia itu begini-begini Allah tadi, begini-begini, sehingga kita timbul rasa takutnya kepada Allah, sehingga kita takjub. Oh, setelah dipelajari sifat-sifat Allah, sifat wajibnya kita pelajari, kemudian sifat sifat mustahilnya kita pelajari, kita kenal pula asma Allah. Berapa asma Allah? 99. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man akhsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal 99 nama Allah itu dijamin masuk ke dalam surga. Nah, jadi ada motivasi kita untuk menghafal asma Allah. Siapa yang ngajarkan kita? Ya aulia-aulia Allah tadi, orang-orang alim tadi. Makanya dihafal nama-nama Allah itu
Setiap bulan puasa itu kan sore itu nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواعد sampai ke 99 nama itu kita hafal. Itu baru saroh kita sebut. Jadi ada motivasi kita untuk menghafalnya. Pada ibu yang saya hormati, supaya kita makrifat kepada Allah itu telah mengenal Allah, sifatnya kita pelajari, asma'nya kita pelajari. Jangan hendak mencari Allah, mencari zat Allah itu mana? Oh, ini susah ini. Karena perintahnya tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi zatillah. Pikirkan saja ciptaanku, kata jangan mikirkan aku. Susah. Tak mampu kita, tak mencapai otak kita. Nah, jadi ada pembatasan. Nanti bisa yang sengit kepala tuh. Itu tuh mengkaji sifat 20 anak macam Tuhan itu sengit kepala. Udah dibatasi, jangan kau cari Allah itu sifatnya saja. Mengenal sifatnya, asmanya. Oh begini Allah itu ya. Al-Ajiz, Al-Qahhar, Al-Wahhab, yang maha pemberi, yang maha gagah, Al-Ajiz, yang mulia. Itulah dia. Dan kalaupun beri nama juga boleh, mengambil nama Allah boleh, tapi pakai abdun pangkalnya. Jangan sekali-kali mengambil nama Allah tidak pakai abdun. Siapa namanya? Ar-Rahman. Itu tak boleh. Baru boleh Abdurrahman. Tak sanggup kita menyandang nama Allah itu pada kita. Tapi cari juga yang terjemahannya bagus. Misalnya Al-Mutakabbir, Allah tuh yang maha sombong. Aku ngambil nama Allah aja, takai Abdul pangkalnya, Abdul Mutakabbir. Berbahaya betul itu, hamba yang paling sombong maknanya. Ini bahaya benar, tidak boleh juga ngambil begitu. Cari nama tadi. Oh, saya tak mau ngambil misalnya dari nama Allah, ambil di nama Nabi. Ya, cari nama yang bagus. Karena gitu kan kewajiban orang tua terhadap anaknya kan itu kan hakul walad ala walidihi, hakul walad ala walidihi, hak anak terhadap orang tuanya atau kewajiban orang tua terhadapnya ayyuhsinasmahu wa adabahu. Berikan namanya yang terbaik. Lu bapak mungkin ibu nanya, Ustadz kenapa akhir Ali nama? Aku pun tidak tahu pak, dulu diberi nama seperti itu, ya saya terima aja. Saya cari-cari juga maknanya apa kok nama gitu. Saya tanya lah orang tua, kenapa namaku akhir Ali? Dulu nak kata pak saya ada, entah datuk mutah keberapa ke atas namanya akhir Ali. Lalu dia tuh ngerti ilmu agama, aku berharap seperti itu. Oh itu aja ya aku bilang. Oh. Jadi untuk yang ke depan, kalau namanya sudah lewat itu sudahlah. Yang ke depan ini, carilah nama yang tuh, yang bagus. Kan didoakan lagi nama, tuh ditasmiyahkan lagi misal, maaf kalau sini ada namanya ya, misal Nur Laila, Nur cahaya, Laila malam. Apa maksudnya kira nama itu? Nur Laila. Kalau dia pergi nanti malam pulang subuh jangan marah.
kan memang malam cahaya dia, asal malam keluar dia tuh. Kacau. Maaf ya kalau ada nama saya tidak ngapa-ngapa nih, umpama nih. Makanya kalau cari nur, nur jannah, bagus. Cahaya surga misalnya. Nah, itu umpamanya saja nama. Apa tujuannya gitu kan? Sedangkan tujuan bikin nama tadi kan doa, cari nama. Misalnya orangnya namanya Abdus Sabar, Abdus Sabar. Nah, harapan dari hamba yang penyabar. Tapi gawinnya suka nempeleng orang, ada cocok juga. Tidak berapa cocok. Jadi cari juga namanya. Cari. Nah, kalau tidak ya nama Nabi, ambil nama Nabi boleh. Siapa namanya? Daud misalnya. Apa namanya? Isya misalnya. Siapa namanya? Ibrahim, Ismail, boleh. Ishak, baguslah namanya. Tidak dilarang. Kalau nama Nabi tak dilarang. Kalau nama Allah tidak dilarang. Nah, ambil. Aduh Ustaz, kuno betul nama macam itu tuh. Aku tak maulah. Nah, walaupun tak mau juga cari juga lah di Quran misalnya. Pas baca Quran di situ misalnya baca Qurannya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fauza fawzan azima. Bagus tak Ustaz? Aku mau ngambil namanya Fauzan Azima. Bagus tak? Bagus. Keberuntungan yang besar artinya. Nah, bagus. Makanya orang sering nama saya nanya Fauzan. Nah, itu bagus. Pas di Quran minaz zalimin. Siapa namanya anakku? Zolim aja lah. Ada boleh. Jadi seperti itu. Jadi memberikan nama yang bagus. Setelah itu ditasmiyahkan, didoakan supaya anak ini berbakti pada ibu bapaknya, kepada bangsa negara, kan gitu. Dismiyahkan. Setelah itu sudah beri nama yang bagus, apa kau jangan tua lagi? Wa adabahu. Kata Nabi, ajarilah adab anak tadi. Berikan pelajaran adab, akhlak. Kemudian setelah itu lagi wa yu'allimahul kitabah wassibahah warrimayah wa ayyu'allimahul kitabah wassibahah warrimayah. Ajari pula anakmu itu kitabah. Katabah menulis. Kitabah itu menulis. Diajari menulis nih. Apalagi wayah ini sekolahan libur, Pak. Jadi memang di rumah aja banyak diajarin nulis tuh. Al-ummu madrasatul ula. Ini rupanya mungkin Allah ingin memfungsikan ibu nih. Jadi diadakannya macam ini supaya ibu di rumah tuh ngajari anaknya. Memfungsikan perintah Rasulullah. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan utama di rumah. Maknya lah yang ngajar. Nina, aku kan udah bisa. Ya mana? Ajari, cari orang yang dekat, kakaknya kah? Ibunya yang ngajari dulu. Al-ummu madrasatul ula. Alif tuh gini, ba gini. Udah tuh dia alif, udah ba. Insya Allah tuh bisa membaca tuh. Kalau sudah tahu dia alif, ba, ta. Bisa dia baca a, ba, ta. Setelah itu diajari lagi dia A, B, C, D. Nah, setelah dia pandai membaca kan nyaman. Udah pandai dia membaca, umur 7 tahun mulai lagi na'muru abna'akum bis-shalah iza balagha sab'a sinin. Kata Rasulullah, perintahkanlah anakmu salat kalau umurnya sudah 7 tahun. Kita perintahkan salat kenapa? Sudah kita ajari tulisannya, bacaannya, kini bacaannya. Nah. Tahun ke-7, ke-8, 9 didik dia salat. Umur 10 tahun tak mau juga sholat, ini berat nih. Fadribuhum, pukul dia. Pukul dia tuh artinya tegur dengan keras. Fadribuhum iza balagha asara sinin. Kalau sampai 7 tahun tak mau sembahyang saja lagi, artinya dikerasilah
munnya subuh tu dibangun kada mau, mungkin diambil banyu gitu kan di mukanya. Apa nih mak, hujan katanya. Hujan, sembahyang nak. Aduh mak ngantuk mak, tak bisa, bangun sembahyang gitu. Nah, wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan di tempat tidurmu. Umur anak 10 tahun tuh pisahkan tempat tidurmu dengan dia. Hebatnya Nabi ngajari. Umur 10 tahun tuh kada boleh lagi guring wan mama wan abah. Kenapa? Paham aja lah. Mau 10 tahun tuh bangun kalau aku ngintip. Nah itu. Maka dipisahkan kamar ke sebelah. Hebatnya ajaran. Udah suruh tadi ajari menulis. Wasibahah. Hebatnya Nabi. Wasibahah. Karena umat Nabi Muhammad itu sedunia. Banyak. Ajari setelah tadi anakmu berenang. Wasibahah. Berenang. Nabi di Makkah tinggal. Pindah Makkah, pindah ke Madinah. Baru dari Madinah Makkah itu cek ke laut jauh, ke Jeddah itu kan ratusan kilo itu baru sampai ke laut. Kok hadis turun ajari anak berenang. Apalagi mau ditemilahan pas benar, karena salah lagi. Pandai berenang nyaman menyeberang kemana-mana kan gitu. Jadi kada salah tuh ajari anak berenang, ada perintah. Mon kulir ke tepi laut tuh berenang, kolam renang dulu cari yang rendah. Jangan langsung ajari ke tepi laut tuh hilang. Awan orang-orangnya hilang hanyut. Wasibahah. Bayangkan tuh, artinya diajari berenang tadi. Luar biasanya Nabi. Kemudian warimayah. Rimayah tuh memanah. Naik ke atas kuda sambil lari sambil manah. Itu apa maknanya? Diajari anak tuh ketelitian. Teliti betul kan? Tepat sasaran. Jadi hidup ini masih teliti. Apapun yang kita lakukan teliti. Itu maksudnya tuh. Menghafal teliti betul menghafal. Menghafal sabihis teliti. Orang wanu yasiru kalil yusra'nya wa yunas. Orang wanu yasiru kalil yusra'nya wa yunas. Ini terbalik misalnya. Diulangi lagi, diulangi. Kalau udah hafal diulangi lagi gitu kan. Yakhsha dibacanya yaghsha. Nya yakhsha. Yaghsha jauh, kho tertukar dengan ghain. Itu maksudnya tuh teliti. Di kita ini hidup nih mesti sering teliti. Apalagi kita bekerja di bank misalnya, kita kerja di bank tukang hitung duit, teliti itu ngitungnya tuh, nulis tuh mesti teliti. Orang menabung ngasih duit 1 juta, kita salah menulis, tertulis nolnya 7. Situ 10 juta, mampus kita. Ya 1 juta 6 nolnya, kita ada teliti tuh bikin nolnya 7. Perlu penteliti aja tadi. Kan memanah tuh mata teliti, bahkan saking mata sipit sebelah supaya mepaskannya. Gitu tuh. Jadi artinya wasibah atau warimaya tadi itu ajari anakmu keterampilan dalam hidup supaya dewasanya dia tidak lagi susah hidupnya. Orang tua kerjanya misalnya di kebun, anaknya belum bisa, itu diajari. Sini nak, gini nak, nyolak tuh gini nak, ngupas kelapa tuh gini, diajari nyolak tuh. Jangan suruhnya surangan, tembus perutnya. Belum paham lagi ya tercacak sini sungkilan tuh. Gini, begitu rupanya. Ini Nabi itu kepingin ajari keterampilan kepada anak. Apalagi hak kewajiban orang tua tadi. Wa alla yarzuqahu illa thayyiba. Sekali-kali jangan kau kasih makan yang tidak halal kepada anak tadi. Yang terakhir wa ayyuzawwijahu iza adrak, dan kawinkan dia, nikahkan dia kalau sampai umurnya baligh, sudah ada jodohnya. Sampai dah umurnya ada jodohnya, orang tua menikahkannya. Itulah diantara kewajibannya. Sampai ada waktu ya. Jadi masalah kita masalah telinga tadi ya.
Nah, jadi masa telinga itu nanti Ustaz kita sampaikan lagi. Kita pelan-pelan insya Allah habis ya. Demikian dulu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالصبر والحلم وبارك لنا في حياتنا بصلة الرحم ونور قلوبنا ومستقبلنا بالأحكام والحكم إنك أنت ربنا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.